Film Blind War ini menceritakan tentang mantan Kapten SWAT yang buta akibat terkena efek ledakan flashbang pada saat perang melawan mafia yang menyerbu pengadilan, hingga membuat ia harus menyelamatkan putrinya yang diculik oleh para mafia untuk dilelang di pasar gelap. Seperti apa kelanjutan dan keseruan kisahnya? Tonton terus video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Kisah berlatarkan di sebuah pengadilan. Ia adalah bos mafia yang sedang diadili oleh jaksa karena telah tertangkap melakukan bisnis ilegal seperti pembunuhan berencana, pengembangan dan bisnis narkoba, serta penjualan manusia, yang lebih tepatnya gadis di bawah umur, untuk dijadikan sebagai ladang cuan yang menggiurkan. Wow, perempuan cantik ini bernama Sina, dan ia adalah suaminya. Sina dan suaminya merupakan bawahan dari bos mafia, dan mereka sedang menjalankan sebuah peran sebagai seorang jaksa dan pendeta untuk melepaskan si bos mafia. Ternyata mereka sudah memasang bom di atas plafon yang ketika bom meledak menjadi sebuah pertanda dimulainya misi penyelamatan sang bos mafia. Ia adalah Donggu, Kapten SWAT, yang ditugaskan untuk berjaga selama acara persidangan berlangsung. Ia adalah Kangkun, tidak pakai G. Kangkun adalah CS kental dan bawahannya Donggu. Dan di dalam film ini, karakter Kangkun akan sangat membantu Donggu dalam menyelesaikan misinya. Donggu memiliki panca indera pendengaran di atas rata-rata. Terbukti ketika sedang berjaga di luar, ia seperti mendengar adanya sebuah tembakan dari dalam gedung. Namun ia masih ragu dengan apa yang barusan ia dengar dan bertanya kepada bawahannya. Namun bawahannya malah tidak mendengar apa-apa. Donggu pun merasa ada yang tidak beres dengan berjalannya persidangan di dalam. Lalu ia pun memutuskan untuk masuk tanpa menghiraukan perintah atasannya. Ia masuk dengan ditemani tim pertama, serta tim kedua bertugas untuk menjaga pintu gerbang. Ketika ruang persidangan berubah menjadi sebuah ruang pertempuran, terlihat si bos mafia sangat menikmati tontonan yang sedang disuguhkan oleh para anak buahnya, yaitu pembantaian. Namun kesenangannya tidak berjalan lama ketika Sina dan suaminya memberitahu bahwa mereka akan menikah, yang dimana dulu ternyata Sina merupakan wanita yang akan dijual juga, yang tentu saja sebelum dijual sudah pasti dicicipi terlebih dahulu oleh si bos mafia. Oleh karena hal itu membuat mereka memiliki dendam pribadi kepada si bos. Sina dan suaminya pun keluar dari ruang persidangan, seperti Sandra yang sedang berlari menyelamatkan diri di tengah kerumunan. Tanpa sengaja, sang suami menabrak Donggu yang membuat pistolnya terjatuh. Alhasil, dengan privilege yang diberikan oleh sang sutradara, Donggu pun berhasil mengalahkan bawahan bos mafia satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah Sina dan suaminya saja.
yang ternyata Kang Kun, bawahannya Donggu, sudah tersandra oleh mereka, yang membuatnya terpaksa membuang senjatanya. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata Donggu telah mempersiapkan sebuah flashbang di belakang bajunya, yang ketika sang suami ingin menyandra Donggu, tanpa sadar ia telah melepas pelatuk flashbang tersebut yang mengakibatkan China menembak tanpa sengaja dan mengenai sang suami yang berada dekat dengan Donggu. Alhasil, sang suami pun mati di tangan China. Sementara Donggu terkena ledakan flashbang tepat di depan matanya yang akan membuatnya buta seumur hidup. Dan inilah setelah dokter mendiagnosa mata Donggu yang terkena efek ledakan flashbang, dokter telah memastikan bahwa Donggu tidak akan bisa melihat selamanya, dan ia pun belajar membaca menggunakan huruf Braille, sejenis sistem tulisan sentuh yang diperuntukkan untuk tunanetra yang tidak dapat melihat, di mana Donggu sangat merasa tertekan dan depresi ketika ia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak dapat melihat lagi, dan kematian rekan-rekannya serta semua orang dan awak media menyalahkannya atas kematian keluarga mereka yang bekerja menjadi bawahannya. Akibat ulah dari perbuatannya, Donggu pun harus diseret ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Beruntungnya, di situ ada Kang Kun yang bisa menjadi penanggung jawab Donggu ketika ia melampiaskan depresi yang dideritanya. Ia adalah Yati, putri sulung Donggu. Yati adalah alasan utama Donggu untuk tetap survive di tengah kondisinya sekarang. Setelah sang istri meninggal, sudah pasti Yati tidak memiliki siapa-siapa jika Donggu tidak bisa menerima kondisinya saat ini. Yati merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang, sampai suatu ketika keajaiban pun datang kepada Donggu. Pada saat ia tengah tertidur, tiba-tiba saja sensor motorik pendengarannya bekerja sangat peka terhadap bunyi. Hari-hari pun berlalu. Kini Donggu mulai bisa menerima kenyataan dan mulai berlatih kembali seperti biasa layaknya sewaktu ia masih menjabat sebagai Kapten SWAT. Dan ketika ia menjemput Yati di sekolah, hal menakjubkan lain pun terjadi, di mana panca indera pendengaran Donggu bisa mendengar sebuah pergerakan kecil yang membuatnya bisa menangkap bola. Lalu Yati pun memiliki serangkaian ide untuk menguji sekaligus mengembangkan sensor motorik sang ayah. Ia melemparkan tumpukan bola ke arah Donggu, yang dimana panca indera pendengaran Donggu sangatlah sensitif seperti wanita yang sedang datang bulan. Panca indera pendengarannya bekerja layaknya mata. Ia bisa mendeteksi berbagai macam gerakan dalam jarak yang cukup jauh. Di keesokan harinya, Donggu ikut mengantarkan Yati untuk pentas biola, yang ternyata Yati memiliki bakat bermain biola yang bukan kaleng-kaleng. Namun ketika acara pentas bola sedang berlangsung, Donggu yang memiliki pendengaran super pun tidak mengenali pola permainan anaknya. Lalu ia pun bergegas mencarinya, namun ketika ia menelepon, ya, ternyata Yati telah diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal menggunakan mobil ketika tengah ditelepon oleh sang ayah. Lalu Donggu pun langsung berusaha mencari Yati dengan kemampuan pendengaran yang dimilikinya. Namun itu tidaklah cukup. Seberapa hebat fungsi sistem pendengaran tidak akan bisa menggantikan sebuah penglihatan, karena mereka didesain sedemikian rupa untuk memiliki fungsinya masing-masing. Lalu Donggu pun menelepon pihak kepolisian untuk melakukan investigasi sesegera mungkin. Di keesokan malamnya, Donggu diberitahu bahwa ada penemuan sosok mayat wanita yang memiliki identitas yang sama persis seperti milik putrinya. Namun ketika Donggu memeriksanya, ternyata itu bukanlah putrinya, melainkan jasad wanita lain yang dipakai atribut milik si Yati, putri Donggu.
Sementara itu, di penjara terlihat Sina yang ingin dipindahkan penjara. Sina telah dipindahkan dari penjara sebanyak 7 kali karena telah berbuat onar membunuh narapidana lain. Yang padahal, Sina hanya ingin mempertahankan hidup dari orang yang ingin membunuhnya saja. Narapidana yang telah dibayar untuk membunuh Sina merupakan orang suruhan dari anak bos mafia yang telah Sina bunuh, yaitu Zakun, sewaktu acara persidangan bersama kekasihnya, dengan niat membalaskan dendam kematian sang ayah. Bertepatan dengan itu, Sina melihat adanya kesempatan emas saat melihat berita di televisi tentang Donggu yang sedang mencari putrinya yang hilang. Yang dimana Sina sudah bisa memastikan bahwa hilangnya Yati merupakan buah tangan dari mafia suruhan Zakun. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Sina pun berniat memanfaatkan Donggu untuk diajaknya bekerja sama membunuh Zakun agar ia bisa hidup tenang dan tidak ada lagi orang yang bisa membunuhnya. Sina dirantai begitu ketatnya, layaknya seperti penjahat kanibal yang memakan sesama teman. Iya, ketika Sina ingin dipindahkan ke penjara baru, tiba-tiba datanglah segerombolan keroco mafia yang diutus oleh Zakun untuk membunuh Sina. Namun karena Sina sudah mendapatkan hak istimewa dari sang sutradara, justru bawahan Zakun lah yang dihabisi olehnya. Zakun yang mengetahui rencana membunuh Sina gagal pun marah besar. Namun ketika sang ajudan memberitahu bahwa mereka mendapatkan banyak barang bagus, amarah Zakun pun seketika padam. Salah satu barang bagus yang dimaksud si ajudan adalah Yati, putri Donggu. Shin berpindah kepada Donggu. Ketika Donggu ingin dijatuhi hukuman atas apa yang telah ia perbuatnya kemarin, ia pun melumpuhkan si inspektur dan pengawalnya sampai pingsan dan berniat untuk mencari putrinya seorang diri. Namun ketika ingin keluar mobil, ia pun dihadang oleh polwan yang ingin membawanya. Petugas tersebut ternyata Sina yang sedang menyamar sebagai polwan. Ia sadar betul jika seseorang yang telah kehilangan orang tercintanya akan melakukan hal apapun untuk mendapatkannya kembali. Tanpa memberitahu identitas aslinya, Sina pun menawarkan Donggu kerjasama dengan Sina yang berdalih untuk menangkap Zakun yang padahal ia ingin membunuhnya. Dan Donggu yang tentu saja untuk putri tercintanya kembali. Tawaran yang sangat sulit ditolak oleh Donggu, di mana sebagai mantan mafia, Sina tahu betul seluk-beluk dan pola perdagangan yang dilakukan oleh atasannya. Untuk bisa masuk ke dalam bisnis gelap tersebut, Donggu pun memiliki sebuah rencana, yaitu menjual Sina. Donggu yang sudah sampai di tempat TKP pun memberitahu bahwa dirinya memiliki barang yang bagus untuk dijual, yang oleh karena hal itu membuatnya bisa mudah masuk dan melakukan transaksi dengan nenek-nenek penjaga loket. Namun ketika mereka sudah dealing, tiba-tiba Donggu pun berhasil masuk ke dalam. Namun tiba-tiba ia dipukul dan pingsan, yang dimana ketika ia telah sadar, ia melihat Sina yang sedang dirantai dengan posisi digantung terbalik, yang di bawahnya terdapat akuarium. Tak lama, muncullah wanita yang berjalan lunggak-lenggok layaknya ular sanca. Ia adalah bawahannya Zakun. Kita sebut saja namanya Bos Ular. Donggu yang terus-terusan menanyai keberadaan putrinya pun membuat si Bos Ular marah. Ia menyuruhnya diam dan mundur, yang ternyata untuk ditembak. Akan tetapi ketika ingin ditembak,
Lalu terjadilah perkelahian sengit yang tidak seimbang, di mana para bawahan si bos ular yang begitu banyak melawan Donggu yang seorang diri, dirantai, dan buta pula. Namun berkat kekuatan cinta anak yang dimilikinya, Donggu bisa fokus bertarung dan mendeteksi setiap pergerakan yang berada di sekelilingnya, hingga berhasil mengalahkan para bawahan si bos ular. Di sisi lain, Shina mengejar si bos ular yang kabur. Shina berhasil memenangkan pergelutan antar mereka dan mematahkan satu lengannya, lalu membawanya ke hadapan Donggu. Donggu pun mengambil pecahan kaca untuk menginterogasi si bos ular. Namun ketika di ujung pertanyaan, suara polisi pun datang. Dengan sengaja, Shina menendang si bos ular yang membuatnya tak sengaja terbunuh di tangan Donggu. Lalu mereka pun melarikan diri. Ia adalah Jingang, paman Zakun. Jingang mendatangi kediaman Zakun untuk melaporkan kematian si bos ular di tangan Shina. Yang tak lama setelah itu, Shina meneleponnya dan mengatakan bahwa Zakun akan mati di tangannya juga. Merasa setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Shina selalu benar, Zakun pun meminta kepada pamannya untuk menghabisi Shina secepat mungkin agar hal itu tidak terjadi. Shina dan Donggu pun tinggal di sebuah apartemen milik polisi yang identitasnya sedang digunakan oleh Shina pada saat ia ingin dipindahkan ke penjara baru. Tak berselang lama, tiba-tiba si inspektur datang ke tempat mereka. Yang ternyata apartemen yang mereka tinggali adalah milik kekasihnya si inspektur. Tanpa banyak cincong, Shina langsung menusukkan pisau ke arah gagang pintu yang membuat si inspektur langsung meregang kesakitan. Disusul dengan datangnya para bawahan Jingang di belakangnya. Dengan sedikit rencana yang sudah mereka persiapkan, Donggu dan Shina pun mampu mengalahkan mereka dengan cara meledakkan kamar apartemen, yang dimana ketika mereka ingin keluar melarikan diri, Jingang dan sisa anak buah yang bersamanya datang membawa senjata berat. Shina disibukkan melawan kroco mafia, sementara Donggu sibuk melawan Jingang. Dilihat dari postur tubuh, Jingang memiliki badan lebih besar dibandingkan Donggu. Ditambah, Donggu yang bertarung hanya mengandalkan pendengaran saja membuatnya kewalahan ketika Jingang mengelabuinya dengan membuat suara lain. Donggu yang terus terkena pukulan pun memutar otaknya. Ia tidak bisa terus-terusan didesak seperti ini. Lalu Donggu pun teringat ketika pertama kali masuk ke ruangan tersebut, ia pernah memegang sebuah tali, yang dimana ia memiliki sebuah rangkaian ide dengan tali tersebut untuk bisa mengalahkan Jingang. Dikiranya Donggu akan kabur melarikan diri, ternyata ia malah datang kembali ke hadapan Jingang, namun dengan penuh taktik dan perhitungan, yang dimana Jingang harus mengalami kekalahan dan pingsan karena terseret oleh lift.
Lalu Jingang pun memberitahu dan membawa mereka ke tempat di mana para wanita disimpan untuk dijual. Namun sayangnya Yati tidak ada di tempat itu. Yang ternyata Yati sudah dibawa ke lokasi Zakun untuk dilelang terlebih dahulu. Sina yang melihat Donggu melakukan interogasi kepada Jingang pun ikut merasa greget. Lalu ia pun mengajari Donggu cara untuk mengorek informasi dari Jingang dengan cara menusuk perutnya. Yang oleh karena itu, Donggu sadar bahwa Sina bukanlah seorang polwan karena mustahil seorang polisi melakukan interogasi dengan cara yang sangat brutal. Di sini Donggu baru mengetahui bahwa Sina adalah si wanita gila yang ikut terlibat dalam peperangan ketika ingin membebaskan bos mafia di awal film. Oke, lanjut. Dan suaminya terbunuh di tangannya sendiri di acara persidangan beberapa waktu silam. Tak berselang lama datanglah Kang Kun yang meminta mereka untuk menyerahkan diri. Lalu Sina pun membunuh Jingang dengan tujuan agar tidak ada lagi orang yang bisa membantu Donggu selain dirinya. Dan ia pun menawarkan diri kepada Donggu akan mengantarkannya ke tempat di mana putrinya dilelang di tempat Zakun. Dengan syarat Donggu harus membunuh bawahannya. Dengan berbekal pengalaman, pengetahuan, dan cara melumpuhkan musuh tanpa harus membunuh, Donggu pun menikam Kang Kun, anak buahnya dahulu yang sangat loyal kepadanya, dan ia sudah mantap dengan jalannya sendiri untuk menyelamatkan putrinya. Sina dan Donggu pun menemui penjual senjata langganan mereka, yang dimana ternyata Sina menginginkan semua senjata yang ada di dalam truk kontainer tersebut untuk digunakannya membombardir markas milik Zakun. Namun sayang, mamang-mamang penjual senjata itu tidak memberikannya, yang oleh karena itu ia pun harus meregang nyawa di tangan Sina. Shin berpindah ke markas Zakun. Terlihat banyak roco mafia yang sedang berjaga di pintu gerbang untuk mengamankan lokasi dari serangan Sina. Di dalam markas, Zakun masih belum puas mempermainkan Yati dengan physical attack-nya. Namun seketika kesenangannya pun berakhir tatkala Donggu dan Sina hadir di depan gerbang markas mereka. Sina yang menghandle bagian depan dengan menggunakan senjata beratnya pun dengan mudah menghabisi kroco mafia hingga wipe out. Sementara Donggu menggunakan jalan samping dan gelap untuk menyelinap ke dalam markas mafia, yang dimana hal tersebut mungkin yang paling efektif dan terbaik untuk Donggu yang tidak bisa melihat. Zakun yang diserang rasa panik yang luar biasa pun meminta sang ajudan untuk menambah armada pertempuran. Namun sang ajudan menolaknya dan tidak ingin mati konyol di tangan Sina yang disebabkan oleh ulahnya sendiri. Seperti kata pepatah, layaknya orang yang sedang tenggelam, jerami pun pasti diraih. Zakun pun menggunakan caranya yang licik dengan menempelkan bom yang akan disambungkannya dengan detak jantung yang pikirnya Donggu dan Sina tidak akan berani untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Sina datang dari belakang sebelum Zakun sempat memasangkan pemicu bom pada dirinya. Tanpa basa-basi, Sina pun menembaknya tanpa ampun, sehingga Sinalah yang memegang komando dan kendali situasi pada saat ini. Ketika mereka sudah berhasil membantai semua orang yang berada di dalam markas tersebut, kini saatnya Sina untuk membalaskan dendam mendiang suaminya kepada Donggu dengan cara menggunakan Yati sebagai umpan dan menyiksa Donggu secara perlahan hingga tewas. Donggu yang notabene-nya sebagai ketua skuad FF sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Ia pun langsung melemparkan flashbang dan langsung menembak Sina, yang dimana ia bisa merasakan dan memiliki feeling yang kuat untuk menembak Sina tanpa harus membunuhnya.
Singkat cerita, Donggu pun berhasil mematikan detonator bom yang menempel di tubuh Yati. Para polisi pun datang setelah semua aksi baku tembak terjadi, sehingga pekerjaan beliau-beliau pun dapat dengan mudah dan ringan untuk dikerjakan.